Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ikhwani wa akhwati fillah wa muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini kita akan memulai pembahasan kitab At-Tauhid. Salah satu kitab yang paling penting untuk mempelajari tauhid, mempelajari kewajiban kita yang paling agung di muka bumi ini, dan syarat kita masuk ke dalam surga yang menjadi misi hidup kita dan misi utama diutusnya seluruh nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, yang pengamalan terhadapnya pahalanya paling besar. Begitu pula mempelajari ilmunya, pahalanya yang paling besar dan hukumnya yang paling wajib, yaitu ilmu tauhid. Jadi kita harus bersungguh-sungguh serius dalam mempelajari tauhid, karena inilah ilmu yang paling wajib dan pahalanya paling besar. Sebab tauhid adalah kewajiban kita yang paling agung, yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi kunci kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Disusun oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Dan jemaah sekalian, ini pertemuan perdana. Saya ingatkan, hendaklah kita berusaha dalam menuntut ilmu itu dengan kurikulum yang jelas. Meskipun kita bukan sekolah, hanya majelis umum di masjid, tapi dalam menuntut ilmu, para ulama menjelaskan harus tetap ada kurikulum yang jelas. Dimulai dari ilmu-ilmu yang paling penting untuk dipelajari dan yang paling mudah. Dan ilmu tauhid adalah ilmu yang paling penting, dan kitab tauhid merupakan salah satu buku yang paling mudah untuk mengenal tauhid. Paling tidak kita bagi, sebagaimana kata para ulama, dalam menuntut ilmu itu 3 tingkatan. Tingkatan pemula, menengah, dan atas. Masing-masing memiliki kurikulum tersendiri. Contoh, di tingkat pemula kita belajar kitab tauhid ataupun kitab Thalathatul Usul wa Adillatuha. Kemudian nanti kalau sudah selesai ini, kita naik ke tingkat yang lebih tinggi, tingkat menengah. Mungkin kita pelajari kitab Lum'atul I'tiqad ataupun Aqidah Wasithiyah.
Kemudian kita naik lagi yang lebih tinggi, kita pelajari kitab Aqidah Tahawiyah. Ini gambaran global dalam menuntut ilmu. Hendaklah kita selesaikan kitab demi kitab. Jadi usahakan jangan sampai putus. Jangan bolong. Kita belajar secara runut. Agar kita memiliki pemahaman yang ilmiah, yang kuat. Apa manfaatnya pemahaman yang kuat? Agar kita punya benteng dari serangan syubhat. Betapa banyak orang lama sudah dia berhijrah, lama dia mengenal sunnah, 20 tahun dia warawiri di majelis ilmu, tapi datang syubhat sedikit langsung terpengaruh. Kenapa? Dia menuntut ilmunya tidak runut, tidak serius. Apalagi yang menuntut ilmu cuma datang pas ada kajian tematik, tablik akbar, ada ustadz dari luar kota. Bukan begitu menuntut ilmu. Menuntut ilmu harus dengan kurikulum yang jelas. Dari kitab per kitab, selesaikan kitab itu. Agar kita mendapatkan pemahaman yang benar. Pemahaman yang menyeluruh. Bukan hanya sepotong-sepotong saja. Tapi itulah kebanyakan orang belajar sepotong-sepotong, tiba-tiba jadi pendekar di medsos. Setiap hari berdebat, seakan-akan dia yang paling berilmu. Padahal pemahamannya salah. Datang syubhat sedikit, dia langsung terpengaruh. Ini jemaah sekalian pentingnya menuntut ilmu secara terkurikulum. Terutama ilmu tentang akidah tauhid. Walhamdulillah, kita akan memulai insyaallah memasuki bab yang pertama. Bab yang pertama adalah bab yang menjelaskan kepada kita tentang kewajiban mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan kedudukannya yang sangat tinggi. Dan insyaallah taala metode kita adalah menjelaskan secara ringkas dari berbagai syarah. Saya akan menyimpulkan penjelasan ringkas dari para ulama terhadap kitab tauhid. Memasuki dalil yang pertama, penulis rahimahullah menyebutkan surat Az-Zariyat ayat ke-56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Jemaah sekalian, saya ingin memberikan poin-poin pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini. Pelajaran yang pertama, ayat ini menjelaskan kepada kita tauhid adalah tujuan hidup kita. Mengapa kita ada di muka bumi ini? Untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang pertama. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadah famaknaha tauhid. Semua kata ibadah yang terdapat dalam Al-Qur'an artinya adalah tauhid. Berarti tauhid tujuan kita diciptakan di muka bumi ini.
maksud hidup kita. Jadi, ibadah itu bukan sekedar menyembah Allah, tapi memurnikan penyembahan kita hanya kepada Allah yang satu saja. Dalam keadaan kita meyakini hanya Allah yang berhak disembah, dan semua yang disembah selain Dia itu salah, sehingga tidak sedikit pun kita persembahkan ibadah kepada selainnya. Ini yang dimaksud dengan ibadah. Apa tadi kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma? Setiap kata ibadah yang terdapat dalam Al-Quran maknanya adalah tauhid. Bukan sekedar menyembah Allah, tapi memurnikan ibadah itu hanya untuk Allah semata. Tidak sedikit pun kita beribadah kepada selain Allah. Makanya penulis rahimahullah dalam kitab beliau Thalathatul Usul menafsirkan illa liya'budun ay illa liyuwahhiduni. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Maksudnya agar mereka mentauhidkan aku. Inilah jemaah sekalian tujuan hidup kita. Pelajaran yang berikutnya, ayat ini menunjukkan tauhid harus menjadi prioritas hidup kita. Kenapa? Karena itu tujuan kita diciptakan. Oleh karenanya, ilmu yang harus lebih kita utamakan untuk dipelajari adalah ilmu tauhid. Karena itu prioritas hidup kita. Begitu pula dalam pengamalan dan dalam dakwah. Harus kita prioritaskan tauhid. Karena itulah tujuan kita diciptakan di muka bumi ini. Pelajaran lainnya, Sang Pencipta dialah yang berhak untuk disembah. Karena Allah mengatakan, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Kalau begitu jemaah sekalian, hanya Allah yang berhak disembah. Kenapa? Karena hanya Allah pencipta. Dan menyembah Sang Pencipta itu juga sesuai dengan akal sehat. Sebab Dia yang menciptakan kita, berarti Dia yang maha kuat, yang maha perkasa, yang maha tinggi lagi maha besar. Dia pula yang memberikan rezeki kepada kita. Dia pula yang maha mampu memberi manfaat ataupun menimpakan mudarat. Maka sangat masuk akal kalau hanya Dia yang kita sembah. Dan menyembah kepada selain Dia itu juga bertentangan dengan akal sehat. Sehingga Allah sebutkan dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengajak kaumnya berfikir menggunakan akal sehat. Maka beliau mengatakan, "Atabuduna ma tanhitun?" Apakah kalian menyembah apa yang kalian pahat sendiri? Artinya, kalau kalian punya akal sehat, seharusnya yang kalian sembah adalah Sang Pencipta. Bukan yang justru kalian buat-buat sendiri. Hanya patung yang nggak bisa mencipta. Bahkan patung itu harus dibuat orang terlebih dahulu. Maka ini bertentangan dengan akal sehat. Dan bahkan jemaah sekalian, seluruh ajaran Islam sesuai dengan akal sehat. Dan semua yang bertentangan dengan ajaran Islam pasti bertentangan dengan akal sehat. Itu pasti. Ini diantara keindahan ajaran Islam. Logis, masuk akal. Namun kalau seseorang
merasa ada satu ajaran Islam tidak sesuai akalnya atau nggak masuk akalnya, maka yakinlah akalnya yang bermasalah, akalnya yang sedang error. Kalau akal seorang itu masih sehat, pasti sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari ayat ini juga adalah para jin punya kewajiban yang sama dengan manusia, yaitu mentauhidkan Allah dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah sebut lebih dulu, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Mungkin muncul pertanyaan, kenapa Allah sebut jin lebih dulu, bukan manusia? Kata para ulama, karena memang jin lebih dulu diciptakan. Jin lebih dulu diciptakan. Oleh karena itu jemaah sekalian, jangan kita menganggap para jin itu yang maha kuat, yang maha mampu memudaratkan kita. Kemudian kita menghinakan diri di hadapan mereka. Kita menyembah mereka. Mereka hanyalah ciptaan Allah. Mereka hanyalah makhluk yang lemah. Mereka harus menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang beribadah hanya kepada Allah dan ittiba, meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama seperti kita. Oleh karenanya, ulama juga mengatakan ayat ini memberi pelajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada jin dan manusia, bukan hanya kepada manusia saja. Bahkan di dalam Al-Quran, di juz 29, ada surat Al-Jin. Surat itu bercerita tentang para jin yang masuk Islam setelah mendengarkan Al-Quran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi jangan kita malah merendah di hadapan para jin. Kalau begitu, para jin juga harus belajar, harus menuntut ilmu, harus hadir ke majelis ilmu. Tapi nggak usah lihat kiri kanan ya. Itu manusia semua yang kelihatan. Mungkin aja ada jin, tapi kita nggak bisa lihat. Jin itu sama saja dengan kita. Dia tidak punya semacam superpower, kekuatan, nggak bisa merubah kita, nggak bisa memudaratkan kita, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita takut kepada para jin. Mereka hanyalah makhluk yang lemah sama seperti kita. Setan-setan dari kalangan jin, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan tentang mereka, inna kaida syaitan kana dha'ifah. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Tipu daya itu artinya usaha-usaha mereka untuk memudaratkan kita. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu lemah. Tapi sayangnya ketika mereka mau melakukan tipu daya kepada kita, di antaranya mereka muncul dalam bentuk menakutkan. Padahal mereka lemah. Namun karena kita juga lemah, kita penakut, kita pun menjadi takut. Tujuan mereka apa? Menakut-nakuti kita, supaya kita terjerumus syirik, supaya kita menjadi budak mereka, supaya kita melakukan amalan-amalan yang mereka minta. Makanya ada kemudian orang yang mempersembahkan sesajen untuk persembahan kepada para jin tersebut. Jadi tidak usah memandang mereka itu sebagai yang kuat. Biasa saja, sama dengan kita. Kita masuk dalil yang berikutnya.
Penulis rahimahullah menyebutkan surat An-Nahl ayat ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau qad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut tagut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan kepada kaumnya, sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Tagut itu artinya semua yang disembah atau dituhankan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat An-Nahl ayat ke-36. Pelajaran pertama yang bisa kita petik dari ayat ini adalah tauhid merupakan misi utama seluruh nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Yang diajarkan oleh para nabi dan rasul itu banyak. Para nabi dan rasul juga mengajarkan tata cara ibadah, juga mengajarkan bagaimana bermuamalah, bagaimana membangun rumah tangga, bagaimana menikah, bagaimana berjual beli. Tapi yang paling penting, yang menjadi pokok utama yang diajarkan para nabi dan rasul adalah tauhid. Seluruh nabi dan rasul semuanya datang dengan membawa misi yang sama, mengajak manusia menyembah hanya kepada Allah dan melarang peribadahan untuk selain Allah. Kalau begitu jamaah sekalian, tauhid harus menjadi prioritas kita dalam mempelajarinya, dalam mengamalkannya, dan dalam mendakwahkannya. Oleh karenanya, para dai dan para penuntut ilmu yang tidak memprioritaskan tauhid, mereka telah keluar dari jalan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Ada orang rajin menuntut ilmu, tapi dia tidak semangat belajar tauhid. Mungkin dia semangat misalkan belajar bagaimana adab-adab yang baik, tapi belajar tauhid dia nggak semangat. Maka dia orang yang tertipu oleh setan. Mungkin dia semangat bagaimana belajar tentang ekonomi syariah, tapi di saat yang sama dia tidak punya semangat mempelajari tauhid, maka dia sedang ditipu oleh setan. Termasuk juga para dai. Mereka semangat berdakwah, tapi mereka tidak memprioritaskan tauhid, maka mereka sedang ditipu oleh setan. Namun sayangnya, faktanya itu terjadi. Ada yang lebih memprioritaskan politik, ingin merebut kekuasaan. Ada yang lebih memprioritaskan ekonomi, bagaimana memperbaiki ekonomi umat. Ada yang lebih memperhatikan akhlak, dan lain-lain. Betul, Islam mengatur segala urusan. Ekonomi, politik, adab, dan akhlak, semuanya harus kita dakwahkan. Tapi ada skala prioritasnya. Yang harus menjadi prioritas adalah tauhid. Sebab jamaah sekalian, nggak ada gunanya kita ngajari orang sholat, puasa, zakat, haji, berpolitik sesuai syariat, ekonomi sesuai syariat, adab dan akhlak yang baik, kalau tauhidnya rusak. Sebab ibadah orang yang berbuat syirik itu tertolak. Nggak ada gunanya dia beribadah kalau dia berbuat dosa syirik, tidak mentauhidkan Allah. Sebab dosa syirik menghapuskan amalan. Sebagaimana Allah ingatkan dalam banyak ayat, di antaranya di surat Az-Zumar ayat ke-65. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, terhapuslah amalanmu. Itulah sebabnya para nabi dan rasul memprioritaskan tauhid. Dan ketahuilah jemaah sekalian, ini ciri utama dakwah ahli sunnati wal jamaah. Kalau kita ingin mengenal siapa ulama ahli sunnah, siapa da'i sunnah, mana kajian sunnah, maka lihat pada perhatiannya terhadap dakwah tauhid. Para ulama ahli sunnah membahas apapun
selalu kembali kepada tauhid. Membahas apapun. Mau bahas muamalah, kembali kepada tauhid. Mau bahas tentang hukum-hukum nikah, kembali kepada tauhid. Karena itu pondasi amalan. Tanpa tauhid nggak ada gunanya kita beramal. Dan juga tauhid adalah kunci meraih pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita sudah meraih kekuasaan, kalau Allah nggak tolong kita, maka kita nggak akan berhasil. Betapa banyak kelompok-kelompok yang berjuang sampai dia sudah berhasil berada di puncak kekuasaan. Tapi apa yang terjadi? Dia tidak bisa menegakkan syariat. Bahkan dia berkuasa pun nggak lama. Karena Allah tidak memberikan pertolongan kepadanya. Tauhid adalah kunci utama meraih pertolongan Allah. Pelajaran yang berikutnya, ini pelajaran yang sangat penting. Tauhid itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama, memurnikan ibadah hanya kepada Allah yang satu saja. Yang kedua, menjauhi syirik. Lihat, dakwah para nabi dan rasul bukan hanya memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah, tapi juga melarang kita berbuat syirik. Makanya jemaah sekalian, kita pun paham. Ini sebabnya mengapa para nabi dan rasul dimusuhi. Coba kita baca sejarah nabi dan rasul. Semuanya dimusuhi oleh kaumnya. Kenapa? Apakah karena mengajak kaumnya menyembah Allah? Tidak. Bukan karena itu para nabi dan rasul dimusuhi. Lalu karena apa? Karena melarang mereka menyembah kepada selain Allah. Bahkan para nabi dan rasul mengabarkan, menyembah kepada selain Allah itu adalah dosa terbesar, yang disebut dosa syirik, kufur. Pelakunya disebut musyrik, kafir. Dan pelakunya adalah syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Maka kaum yang menyembah kepada selain Allah itu pun marah. Inilah jemaah sekalian sebabnya mengapa orang yang paling mulia akhlaknya, Nabi kita Nabi Muhammad SAW dimusuhi oleh kaumnya sendiri. Di awal beliau berdakwah ketika di kota Makkah, yang memusuhi beliau adalah orang-orang yang paling tahu tentang kemuliaan beliau, yang merasakan kebaikan beliau. Tetangga beliau, keluarga beliau sendiri, sepupu-sepupu beliau, paman-paman beliau, dan masyarakat beliau. Mereka yang pernah menggelari beliau dengan Al-Amin. Dan itu gelar sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Yang berikan adalah orang-orang musyrik. Mereka tahu betapa mulianya akhlak Nabi SAW. Tapi justru beliaulah orang yang paling mereka benci, yang paling mereka musuhi. Kenapa? Karena Nabi SAW suka menyalah-nyalahkan, mensyirik-syirikan, dan mengkafir-kafirkan perbuatan mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang membuat mereka marah, tersinggung. Yang aneh adalah kalau orang yang mengaku muslim ikutan marah. Bahkan dia menganggap itu intoleran, tidak toleran. Bahkan radikal, teroris. Atau minimalnya mereka sebut Wahabi. Padahal itu yang dilakukan musyrikin jahiliyah. Mereka marah, mereka tersinggung. Karena perbuatan mereka menyembah kepada selain Allah disebut syirik, disebut kufur. Mereka disebut orang-orang musyrik. Bahkan turun ayat untuk memanggil mereka. Kul, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Tambah marah mereka. Padahal yang mereka musuhi itu adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Makanya jemaah sekalian, di sini tercabang pelajaran
Ini sunnatullah dalam berdakwah. Jadi jangan kita pernah untuk berpikir gimana ya caranya saya berdakwah supaya orang itu nggak tersinggung. Nggak mungkin. Mesti ada yang tersinggung. Kalau kita benar-benar menyampaikan kebenaran. Mesti ada yang tersinggung, mesti ada yang marah. Alhamdulillah ada juga yang mau dapat hidayah. Ada yang berterima kasih, ada yang senang. Tapi adanya orang yang marah, yang tersinggung, itu juga sunnatullah. Yang penting kita cara menyampaikannya dengan cara yang baik, tidak mencaci maki dia, tidak kasar kepadanya. Kalau kita dimarahi orang karena keras dan kasar, ya itu berarti salah kita. Tapi kalau kita dimarahi hanya karena kita menyampaikan kebenaran, ya bukan salah kita. Kurang apa akhlak Nabi Muhammad SAW? Tapi tetap dimusuhi orang. Inilah tauhid jamaah sekalian. Ada membenarkan dan menyalahkan. Membenarkan peribadahan hanya untuk Allah yang satu saja. Dan menyalahkan, mengingkari semua yang disembah selain Allah. Ini tauhid. Oleh karenanya, orang yang tidak mau menyalahkan peribadahan kepada selain Allah, tauhidnya batal. Dan ulama Islam dari seluruh madhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali sepakat. Kalau ada seorang muslim, misalkan dia mengatakan, tidak salah menyembah Yesus. Kan itu hak mereka. Maka saat itu si muslim tersebut murtad, keluar dari Islam berdasarkan kesepakatan ulama dari seluruh madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali dan yang lainnya sepakat dia bukan muslim lagi. Sebagaimana juga penulis rahimahullah menyebutkan di Risalah Nawaqidul Islam, man lam yukaffiril musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahu kafara ijma'an. Barang siapa tidak menganggap kafir orang musyrik, orang yang menyembah kepada selain Allah, atau sekedar ragu mereka kafir atau tidak, padahal Al-Quran menyatakan mereka kafir, tapi dia masih ragu, atau dia membenarkan kekufuran mereka, kafara ijma'an, maka dia kafir berdasarkan ijma', kesepakatan ulama. Kenapa dia kafir? Karena dia menentang tauhid. Dia tidak lagi mengamalkan tauhid. Jadi tauhid harus terdiri dari dua bagian. Membenarkan dan menyalahkan. Beribadah hanya kepada Allah yang satu saja dan menjauhi peribadahan kepada selainnya atau menjauhi dosa syirik. Pelajaran berikutnya, ayat ini juga memberi pelajaran yang sangat penting bahwa larangan berbuat syirik mencakup dua bentuk larangan, yaitu larangan melakukannya dan larangan mendekatinya. Lihat, para nabi dan rasul bukan hanya mengatakan jangan menyembah tagut, jangan menyembah kepada selain Allah, tapi mereka mengatakan wajtanibu tagut, jauhi tagut itu. Beda kan? Artinya, bukan hanya menyembah selain Allah yang dilarang, mendekatinya juga dilarang. Dan secara umum jemaah sekalian, ini termasuk keindahan ajaran Islam. Sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqrabuz zina." Jangan kamu dekati zina. Bukan hanya zinanya yang dilarang, mendekatinya juga dilarang. Kenapa? Karena mencegah itu lebih baik dan lebih mudah daripada mengatasi masalah yang sudah terjadi. Maka kita cegah diri kita jangan terjerumus dalam dosa. Dengan cara apa? Menjauhi sebab-sebab yang dapat menjerumuskan dalam dosa. Oleh karenanya, di kitab ini ada 3 pembahasan secara global. Yang pertama tentang hakikat tauhid, itu dari bab 1 sampai ke
5. Yang kedua, rincian makna tauhid. Itu mulai dari bab yang ke-6. Rincian makna tauhid. Ditambah dengan rincian syirik. Karena nggak mungkin kita bisa mentauhidkan Allah tanpa menjauhi kesyirikan. Rincian makna tauhid dan syirik. Yang ketiga, yang dijelaskan dalam buku ini adalah rincian tentang pintu-pintu syirik. Belum menjadi syirik, tapi itu bisa mengantarkan kepada syirik. Jadi ini juga dijelaskan cukup detail dalam buku ini. Apa saja pintu-pintu syirik. Bukan apa saja syirik itu saja, tapi juga apa saja pintu-pintu syirik. Insyaallah ta'ala kita akan pelajari pada bab-babnya masing-masing. Contoh, menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, mengagungkan kuburan secara berlebih-lebihan. Ini pintu syirik. Membuat rupa makhluk bernyawa seperti patung-patung. Ini pintu syirik. Belum syirik. Tapi kalau seseorang melakukannya, dapat mengantarkannya kepada syirik. Ini dilarang oleh para nabi dan rasul. Pelajaran berikutnya, ayat yang mulia ini, kalau kita pahami dengan baik, semakin mengokohkan keimanan kita kepada tauhid dan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada Islam. Kenapa? Karena ternyata tauhid itu bukan ajaran baru. Bukan sesuatu yang dibuat-buat oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan pula oleh ulama di masa sekarang. Bukan pula oleh sekelompok orang yang mereka sebut Wahabi. Bukan. Tapi tauhid itu adalah ajaran seluruh Nabi dan Rasul. Itu yang mengokohkan iman kita. Karena di antara tuduhan orang-orang musyrik, Nabi Muhammad SAW hanya mengarang-arang sendiri Al-Quran itu. Bukan datang dari Allah. Ajarannya, ajaran yang dia buat-buat sendiri. Ternyata jemaah sekalian, ajaran beliau sama seperti yang diajarkan seluruh Nabi dan Rasul. Tidak ada bedanya. Mentauhidkan Allah dan mengamalkan syariat Allah. Cuma cara pengamalan syariat itu yang berbeda. Tapi hakikatnya sama. Syariat Allah juga. Dan yang disembah pun sama. Hanya Allah yang satu saja. Makanya jemaah sekalian, tauhid itulah tradisi, budaya, dan adat asli manusia. Kenapa? Karena manusia pertama adalah Nabi pertama. Dan bapak manusia yang kedua adalah Rasul yang pertama. Siapa beliau? Nabi Nuh alaihi salam. Kenapa beliau disebut bapak manusia yang kedua? Manusia habis ya? Nggak habis juga sebetulnya. Cuma yang berketurunan setelah terjadi banjir besar itu hanya Nabi Nuh alaihi salam. Jadi pengikut beliau tidak berketurunan. Beliau punya pengikut juga. Meskipun itu jauh lebih sedikit dibandingkan yang hilang ditelan tsunami terbesar dalam sepanjang sejarah. Banjir terbesar dalam sepanjang sejarah. Seluruh permukaan bumi ini banjir. Habis manusia ketika itu. Kecuali Nabi Nuh alaihi salam dan pengikut-pengikut beliau. Tapi kata para ulama, kata para pakar sejarah, pengikut-pengikut beliau itu tidak berketurunan. Hanya Nabi Nuh alaihi salam
yang punya keturunan, sehingga beliau disebut juga bapak manusia yang kedua setelah Nabi Adam alaihissalam. Beliaulah Rasul pertama. Kenapa disebut Rasul yang pertama? Karena kesyirikan pertama terjadi di muka bumi di masa beliau. Insya Allah akan kita pelajari lebih detail sejarah awal terjadinya kesyirikan pada bab yang ke-19. Nah, kemudian jemaah sekalian, perlu saya ingatkan, kita belajar kitab Tauhid ini sebulan sekali terlalu lama. Terlalu lama, sementara ini pelajaran penting sekali. Maka dari itu, alhamdulillah, dapat buku dari panitia. Ini gratis, ini atau bayar? Gratis kan? Tapi kalau antum mau kasih sumbangan untuk masjid, untuk panitia, ya nggak apa-apa, bagus. Jadi maksud saya, di rumah buku ini dibaca. Kalau bisa dalam sebulan, paling lambat sudah tamat. Kemudian saya ajarkan sedikit faidah cara membaca yang bagus. Siapkan catatan atau catat saja di situ, di buku itu. Kan di pinggir-pinggir ada kosong kan? Catat saja di situ. Apa yang dicatat? Dua hal penting. Pertama, faidah baru yang baru kita dengar. Yang kedua, ini maksud saya dicatat di sela-sela membaca di rumah. Pertama, faidah baru, ini penting. Atau paling tidak kasih garis, ini faidah penting. Yang kedua, catat pertanyaan yang muncul di benak kita. Kemudian nanti di majelis ilmu, tanyakan. Kalau nggak catat, nanti kelupaan. Apa yang mau ditanya sama ustadznya? Jadi, baca di rumah. Jangan tunggu sebulan sekali, kelamaan. Bayangkan itu 67 bab. Bab pertama saja mungkin 2 atau 3 pertemuan. Jadi, berapa lama tuh selesai satu kitab? Alhamdulillah, saya di Jabodetabek kurang lebih ada 5 majelis selesai kitab Tauhid. Saya nggak hitung udah berapa tahun. Ada yang kurang lebih 5 tahun kalau nggak salah. Selesai kitab Tauhid. 67 bab. Rata-rata setiap bab 1 pertemuan. Cuma ada bab yang panjang, kadang 2-3 pertemuan. Berarti kurang lebih 67 pertemuan. 67 bulan, berapa tahun? Makanya jangan antum baca setiap bulan. Baca setiap hari. Baca di rumah ya. Ini penting. Jadi insya Allah ada bab khusus tentang sejarah awal terjadinya kesyirikan dan diutusnya Nabi Nuh alaihissalam akan kita pelajari dalam kitab ini. Di bab 19. Mungkin 2 tahun depan. Jadi, kalau ada orang yang berbuat syirik lalu dia mengatakan, ini kan adat, ini kan budaya bangsa, ini kan tradisi kita, maka katakan kepadanya, itu bukan adat asli. Itu bukan tradisi asli. Itu bukan budaya asli. Yang aslinya kita bertauhid, bukan berbuat syirik. Itu dari setan asalnya. Yang dari Allah adalah bertauhid. Sebagaimana juga Allah tegaskan di surat Al-Baqarah, ayat 213. Kanan nasu ummatan wahidata. Dulu manusia adalah umat yang satu. Lalu terjadi perpecahan. Faba'atsallahu nabiyyina mubasysyirina wa mundzirina. Maka Allah pun mengutus para nabi untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Kabar gembira artinya mengajak kepada tauhid dan janji surga. Peringatan artinya melarang syirik dan bahaya neraka bagi yang berbuat syirik. Sedangkan yang dimaksud dengan perpecahan adalah munculnya orang yang berbuat syirik.
Sebelumnya kata Allah, manusia adalah umat yang satu. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana baina Adam wa Nuh 10 qurun, kulluhum 'alal Islam. Antara Nabi Adam dan Nabi Nuh ada 10 kurun. Apa artinya? Mereka semuanya umat yang satu, semuanya beragama Islam. Artinya, semua menyembah hanya kepada Allah. Setelah itu, baru terjadi kesyirikan. InsyaAllah ta'ala, pembahasan lebih detail ada pada babnya tersendiri. Bagaimana kisah awal terjadi kesyirikan. Yang penting di sini kita paham, tauhid adalah budaya, tradisi, adat aslinya manusia. Kita masuk dalil yang berikutnya. Yaitu pembahasan surat Al-Isra. Dan mungkin ini pembahasan terakhir kita di kesempatan ini. Surat Al-Isra ayat 23-24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Dan Rabbmu telah menetapkan kamu tidak boleh beribadah kecuali kepadanya, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Ayat ini jemaah sekalian memberi pelajaran penting kepada kita. Apabila Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan, kita sebagai hamba tidak punya pilihan kecuali tunduk dan patuh. Ini rahasia ayat. Mengapa Allah menyebut wa qada rabbuk, dan Rabbmu telah menetapkan atau memerintahkan, bukan wa qadallahu, dan Allah telah menetapkan atau memerintahkan, tapi Allah gunakan namanya Rabb untuk mengingatkan kita. Dialah yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita, yang mencurahkan segala kenikmatan, yang menguasai kita, yang maha mampu memberi manfaat, atau sebaliknya dialah yang maha mampu menimpakan mudarat, yang maha mampu membalas semua perbuatan kita. Kalau begitu pelajarannya apa? Jika dia sudah menetapkan satu keputusan, kita tidak punya pilihan lain kecuali tunduk dan patuh. Oleh karenanya, di surat An-Nur ayat ke-51, Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang sikap orang-orang yang beriman. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum. Sesungguhnya ucapan orang-orang yang beriman itu tatkala mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya, agar Rasul yang menghukumi di antara mereka, ayyakulu, maka mereka berkata, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Tunduk dan patuh. Kalau Allah sudah menetapkan, tidak pantas ada bagi kita pilihan yang lain. Lalu, apa ketetapan Allah dalam ayat ini? Ada dua. Yang pertama, kewajiban mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alla ta'budu illa iyyahu. Kamu tidak boleh beribadah kecuali kepadanya. Ayat ini memberi pelajaran penting kepada kita
Wajib setiap hamba mentauhidkan Allah. Dan tidak boleh ada pilihan lain. Sebagaimana ketetapan yang kedua, wajib bagi kita berbuat baik kepada orang tua kita. Dan tidak boleh ada pilihan lain. Nggak boleh seorang anak berkata, ya terserah saya mau berbuat baik ke orang tua saya atau tidak, itu terserah saya. Nggak boleh. Dia hanya punya satu pilihan. Wajib berbuat baik kepada orang tuanya. Dan ini pasti diterima semua akal, baik muslim maupun kafir. Sehingga orang kafir jangan heran, banyak juga yang berbakti kepada orang tua. Karena itu mudah dipahami dengan akal sehat. Namanya orang tua sudah besar jasanya kepada kita, sangat baik kepada kita, wajib kita berbakti. Tapi dalam Islam jamaah sekalian, meskipun orang tua berbuat buruk kepada anak pun, anak tetap harus berbuat baik. Perbuatan buruknya urusan dia dengan Allah. Kita sebagai anak tetap harus berbuat baik. Jadi, nggak mungkin seseorang bisa berkata, ya saya punya kebebasan memilih. Terserah saya mau memilih untuk berbakti kepada orang tua atau tidak berbakti. Nggak ada kebebasan. Dia harus tunduk kepada ketetapan Allah. Begitu pula dalam tauhid. Dalam ibadah, manusia tidak diberikan hak, tidak diberikan kebebasan memilih untuk menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, jika dia memilih untuk menyembah kepada selain Allah, Allah akan mengazabnya. Karena itu bukan hak dia. Dan kalau ada seorang muslim berkata, mereka punya hak untuk menyembah Tuhan yang mereka yakini, maka dia bukan muslim lagi. Ini sama dengan yang saya sebutkan tadi. Ulama sepakat, dia murtad, keluar dari Islam. Karena berarti dia membenarkan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini disepakati ulama, dia bukan muslim lagi. Dan ingat, Allah tidak pernah memberikan hak kepada manusia untuk menyembah kepada selain Allah. Jadi jangan bilang itu hak asasi manusia, tidak. Kapan Allah berikan hak? Yang ada kebalikannya. Allah tetapkan kewajiban. Di situ manusia tidak punya hak. Manusia di situ punya kewajiban. Bukan hak. Yang punya hak adalah Allah. Disembah dan tidak dipersekutukan. Sedangkan di situ manusia punya kewajiban, yaitu kewajiban menunaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini juga memberi pelajaran dalam beribadah kepada Allah harus terpenuhi dua rukun tauhid. Susunan ayat ini jamaah sekalian sama persis dengan la ilaha illallah. Allah ta'budu, kamu tidak boleh beribadah. Itu sama dengan la ilaha illa iyyahu, kecuali kepadanya. Sama persis dengan illallah, kecuali Allah. Maka ibadah harus terkandung dua hal ini. Ini juga disebut dua rukun tauhid, dua rukun la ilaha illallah. Yang pertama disebut an-nafyu, penafikan, yang terkandung di dalam la ilaha. Artinya adalah kita jauhi, kita benci, dan kita salahkan, kita ingkari semua bentuk peribadahan kepada selain Allah. Yang kedua al-itsbat, penetapan, yang terkandung di dalam illallah. Artinya adalah kita yakini hanya Allah yang berhak disembah dan kita murnikan ibadah kita hanya untuknya. Tidak sedikit pun kita berikan kepada selainnya. Inilah jemaah sekalian yang dimaksud dengan tauhid. Persis terdapat dalam ayat ini. Allah ta'budu illa iyyahu.
kamu tidak boleh beribadah kecuali hanya kepadanya. Jemaah sekalian, ayat ini juga memberi pelajaran. Hak Allah lebih agung daripada hak orang tua. Oleh karenanya, hak Allah disebutkan lebih dulu, baru kemudian hak orang tua. Sebagaimana juga akan datang ayat-ayat lain yang semisal dengan ini. Hak Allah disebut lebih dulu, nomor satu, baru kemudian hak orang tua. Oleh karenanya, kita tidak boleh menaati orang tua kita kalau menyuruh kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, selama tidak mengandung maksiat, wajib kita taat. Sebab Nabi SAW juga menegaskan, innama ta'a fil ma'ruf. Taat kepada makhluk hanya boleh dalam hal yang ma'ruf. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh menaati makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Sang Pencipta. Apalagi kalau sampai orang tua menyuruh anak berbuat syirik. Kalau anak menaati, itu bukan amal soleh. Kalau anak tidak mau menaati, itu bukan kedurhakaan. Karena hak Allah lebih tinggi daripada hak orang tua. Dan apabila Allah hendak mengazab kita, orang tua kita nggak akan bisa menolong. Sehingga di ayat yang lain, di surat Luqman ayat ke-15, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan secara khusus, wa in jahadaka ala an tusyrika billah ala an tusyrika bi alla wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Apabila kedua orang tuamu memaksamu, lihat, bukan sekedar menyuruh atau mengajak, memaksa sekalipun, agar kamu mempersekutukan aku dengan sesuatu yang kamu pasti tidak punya ilmunya tentang itu. Fala tuti'huma, jangan kamu taati keduanya. Karena hak Allah lebih tinggi daripada hak orang tua kita. Tapi subhanallah, betapa besarnya hak orang tua, sehingga lanjutan ayat Allah mengatakan, wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Pergaulilah kedua orang tuamu di dunia, orang tuamu yang kafir itu, dengan pergaulan yang baik. Subhanallah, orang tua yang kafir sekalipun, yang memaksa anaknya kafir. Memaksa anak kafir itu sama saja menyeret anaknya ke neraka. Tapi tetap Allah katakan, perlakukan mereka di dunia dengan cara yang baik. Bagaimana lagi kalau orang tua kita, alhamdulillah, muslim. Bukan orang kafir, bukan orang musyrik. Tentu haknya lebih besar atas kita. Makanya, tadi saya katakan, meskipun orang tua zalim kepada anak, tetap anak harus berbuat baik. Karena tidak ada yang lebih besar daripada dosa syirik. Tapi bersamaan dengan itu, orang tua yang musyrik, Allah mengatakan, tetap berbuat baik kepada orang tua. Tapi jangan mau kalau diajak berbuat syirik. Ini dua hal yang berbeda. Jangan karena alasan mau berbuat baik, mau berbakti kepada orang tua, lalu orang tua menyuruh kita berbuat dosa, kemudian kita ikutan. Itu tidak benar. Jadi ayat ini juga memberi pelajaran kepada kita betapa agungnya hak kedua orang tua. Karena disebutkan setelah hak Allah. Menunjukkan betapa besarnya hak orang tua. Dan ayat ini juga memberi pelajaran, berbuat baik kepada orang tua mencakup semua bentuk kebaikan. Karena perintah dalam ayat ini datang dalam bentuk umum. Wabil walidaini ihsanan. Dan kepada kedua orang tuamu, hendaklah kamu ihsanan, berbuat baik. Jadi, apa saja yang membuat orang tua kita senang, membuat orang tua kita ridho, atau yang bisa menghilangkan
kesedihan dan kekhawatiran mereka, lakukan. Apakah dengan tenaga kita, fisik kita, atau sekedar ucapan kita yang baik, ataupun dengan harta kita. Kalau kita mampu, misalkan orang tua kita butuh mobil, belikan mobil. Atau mereka tidak butuh pun, kalau kita ingin beri hadiah, belikan. Kalau kita mampu, kenapa tidak? Mereka butuh rumah, belikan rumah. Mereka ingin haji dan umroh, berangkatkan mereka untuk haji dan umroh. Bahkan harusnya kita temani selama perjalanan untuk melayani mereka sepanjang perjalanan. Apalagi kalau sudah tua, maka mereka butuh ada yang menjaga dan melayani mereka dalam perjalanan itu. Jadi, apa saja, kalau kita mampu, lakukan. Selama tidak mengandung maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, lanjutan ayat, Allah masih mengajarkan kepada kita adab-adab penting kepada orang tua. Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff. Apabila salah satu dari kedua orang tuamu atau kedua-duanya mencapai umur tua bersamamu, maka jangan sekali-kali kamu berkata kepada mereka uff. Uff itu jemaah sekalian, maknanya kata para ulama, kalimat penolakan yang paling halus. Kalimat hardikan, tapi yang paling halus, yang orang dengar mungkin nggak tersinggung. Kepada orang tua tidak boleh kita ucapkan, meskipun yang paling halus. Apalagi yang keras, yang kasar, itu datang larangan pada lanjutan ayat. Wala tanharhuma, jangan pula kamu membentak kedua orang tuamu. Yang paling halus saja nggak boleh, apalagi sampai membentak. Tapi di sini ada pelajaran. Hendaklah kita terus bersama orang tua kita sampai mereka tua. Karena Allah mengatakan, jika salah satu dari kedua orang tuamu atau kedua-duanya mencapai umur tua bersamamu, maka di sini ada pelajaran, hendaklah kita terus berbakti kepada orang tua kita sampai mereka tua. Oleh karena itu, anak yang mengirim orang tuanya ke panti jompo termasuk anak durhaka. Harusnya dia terus berbakti kepada orang tuanya. Nabi SAW mengingatkan, al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Artinya itu pintu surga terbaik. Bagaimana mungkin ada pintu surga di rumah kita, lalu kita singkirkan? Na'udzubillah. Dan betapa banyak anak yang kemudian menyesal, tidak bersungguh-sungguh dalam berbakti kepada orang tua, saat orang tuanya sudah tiada. Sehingga ketika seorang sahabat minta izin kepada Nabi SAW untuk pergi berjihad, dia sudah daftar bersama pasukan. Tapi Nabi SAW menanyakan kepadanya, ahayyun walidak, apakah orang tuamu masih hidup? Katanya, iya. Maka Nabi SAW mengatakan, fafihima fajahid. Maka berjihadlah dalam berbuat baik kepada keduanya. Maksudnya apa jemaah sekalian? Berjihad dalam berbuat baik kepada orang tua kita. Artinya, kerahkan semua kemampuan kita untuk berbuat baik kepada orang tua kita. Seperti kita berjihad. Kerahkan semua kemampuan kita. Kemampuan harta, kemampuan fisik, waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, semuanya kerahkan untuk berbuat baik kepada orang tua kita. Itu cara berbuat baik. Secara maksimal, kerahkan semua kemampuan kita. Kemudian, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, wa qul lahuma qawlan karima, dan ucapkanlah kepada keduanya ucapan yang mulia. Berkata-kata yang halus lembut, berkata-kata yang baik kepada orang tua kita. Lihat orang tua kita saat kita berbicara dengan mereka. Jangan kita memalingkan ke tempat lain seakan-akan tidak menganggap mereka.
Wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah. Dan rendahkanlah sayapmu kepada keduanya karena kasih sayang. Maksudnya jangan sombong. Orang sombong itu diibaratkan seperti pingin terbang, padahal nggak punya sayap. Artinya, kita nggak pantas untuk menyombongkan diri. Terutama kepada orang tua kita. Meskipun kita sekarang fisiknya lebih kuat daripada orang tua kita. Harta kita lebih banyak daripada orang tua kita. Pangkat kita, jabatan kita lebih tinggi daripada orang tua kita dahulu. Tetap kata Allah, jangan kamu sombong. Namun di sini Allah ingatkan juga, jangan sombong kepada orang tuamu karena kasih sayang. Artinya bukan karena kepentingan dunia. Karena orang tua banyak harta, banyak sawah, dia berbuat baik kepada orang tuanya supaya dikasih sawah. Bukan karena itu. Tapi karena kasih sayang. Dan menyayangi orang tua kita adalah ibadah yang sangat agung. Meskipun itu hanya perasaan di dalam dada. Itu sudah ibadah. Dan Nabi SAW mengatakan, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi, yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang penyayang disayangi oleh Allah yang maha penyayang. Sayangi makhluk yang di bumi, maka Allah yang di langit akan menyayangimu. Kemudian ayat ini ditutup dengan perintah berdoa untuk orang tua kita. Dan doa ini berlaku saat orang tua kita masih hidup maupun setelah mereka wafat. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, Rabbirhamhuma, wahai Rabbku, sayangilah keduanya, rahmatilah keduanya. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka memelihara aku ketika kecil. Walhamdulillah jamaah sekalian, ini yang bisa kita bahas 3 dalil dari bab yang pertama. Semoga bermanfaat. Mungkin ada tanya jawab, saya persilakan. Bismillah, mohon nasihat kepada kami yang masih getol bertamasya ke rumah-rumah ibadah orang kafir dengan alasan kearifan lokal, mencintai budaya sendiri dan lain-lain. Pertama jamaah sekalian, seperti yang kita bahas tadi, kekufuran itu bukan budaya kita. Budaya kita adalah Islam, ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita katakan budaya sendiri kalau berasal dari orang-orang musyrik terdahulu, orang-orang kafir terdahulu. Ini penyebab umat-umat terdahulu itu tersesat. Kenapa? Mempertahankan budaya bangsa, tradisi dan adat istiadat orang tua yang bertentangan dengan Islam. Ini Allah sebutkan dalam banyak ayat loh. Di antaranya di surat Al-Baqarah ayat 170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikuti ajaran yang Allah turunkan, mereka jawab, kami hanya mengikuti ajaran orang tua kami. Apa jawaban Allah? Awalau kana aba'uhum la ya'kiluna syai'aw wa la yahtadun. Apakah mereka masih mau mengikuti juga? Padahal orang tua mereka tidak tahu apapun. Nggak belajar, nggak menuntut ilmu. Orang tuanya bodoh. Apa masih mau diikuti, kata Allah? Dan bahkan orang tuanya tidak mendapatkan hidayah. Jadi jangan bilang itu budaya sendiri. Itu budaya yang menyimpang, yang sesat. Jangan diikuti. Tapi jemaah sekalian, aneh ya. Terutama di negeri kita. Dulu nenek moyang kita musyrik, menyembah patung-patung di rumah ibadah mereka. Kemudian mereka masuk Islam, maka tempat ibadah mereka tinggalkan, sehingga berdebu, tertutup tanah, sampai patungnya hancur-hancur sendiri. Lalu datang generasi baru yang sudah lahir sebagai muslim di zaman modern, malah dia pugar lagi tempat ibadah itu. Lalu bikin ritual lagi. Di antara tujuannya untuk sekedar wisata. Untuk dapat duit dari situ. Itu intinya. Ini luar biasa kebodohan.
Orang tua kita dahulu masuk Islam, sehingga rumah ibadah itu nggak terurus. Malah datang anak keturunannya yang sudah lahir sebagai muslim, melestarikan lagi, dipugar lagi, kemudian didaftarkan menjadi salah satu keajaiban dunia. Subhanallah, ini kebodohan. Nah, lalu pertanyaannya, gimana hukumnya bertamasya ke tempat-tempat tersebut? Hukumnya haram dan bahkan bisa sampai membatalkan keimanan. Sebagaimana Allah ingatkan di surat An-Nisa, wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum. Dan sungguh Allah telah menurunkan kepadamu di dalam Alkitab, apabila kamu mendengarkan ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok, maka janganlah kamu duduk-duduk bersama orang-orang yang melakukannya sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain. Kalau kamu bersama mereka, kamu kalau begitu sama dengan mereka. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, la tadkhulu 'alal musyrikin fi ma'abidihim wa kana'isihim fa innal la'nata tanzilu 'alaihim. Jangan kamu temui orang-orang musyrik di tempat-tempat ibadah mereka dan di gereja-gereja mereka, karena laknat Allah sedang turun kepada mereka. Karena mereka melakukan dosa yang terbesar di rumah ibadah mereka tersebut. Bahkan jemaah sekalian, jangankan dosa syirik, dosa terbesar. Nabi SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yajlis ala ma'idatin yudaru 'alaiha al-khamru. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah dia duduk di hadapan sebuah meja yang diedarkan padanya khamar. Minum khamar dosa besar, ya, tapi tidak menyebabkan pelakunya murtad. Sementara di tempat ibadah kepada selain Allah ada syiar-syiar kekufuran, ada patung-patung yang disembah, ada salib yang disembah, ada nabi yang disalib, yang mereka sembah menurut keyakinan mereka. Itu kan syiar-syiar kekufuran. Bagaimana mungkin kita datang bertamasya di situ? Kemudian orang bertamasya itu kan mencari hiburan. Orang muslim ketika melihat kekufuran harusnya bukan terhibur, tapi marah, sakit hati. Kenapa? Allah dilecehkan. Makanya jemaah sekalian, kalau kita sebut nama Allah, kita pun mengatakan apa? Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Maha suci dan maha tinggi Allah. Lanjutannya apa? Kalau kita lanjutkan, Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Artinya berbuat syirik itu menodai kemuliaan Allah. Makanya kita ucapkan subhana, merendahkan Allah. Makanya kita ucapkan wa ta'ala, maha tinggi. Berarti kita harus marah melihat orang berbuat syirik, melihat simbol-simbol kesyirikan, bukannya merasa terhibur. Ini aneh ya. Pergi bertamasya cari hiburan di tempat orang melakukan dosa terbesar. Kalau lihat anak durhaka, kita terhibur atau marah? Marah kan? Ini lebih besar dosanya daripada durhaka pada kedua orang tua. Berbuat syirik, mempersekutukan Allah, lebih besar dosanya. Harusnya kita lebih marah lagi dong. Bukannya malah terhibur, pergi bertamasya di situ. Foto-foto lagi. Dan sangat berbahaya, terutama kalau kita bawa anak-anak kita, mungkin pengagungan kepada syiar-syiar kekufuran itu masuk di hatinya. Ini sangat berbahaya. Untuk kemurnian ibadah dan tauhid kita, bagaimana mengingkari tagut dan tidak mendekatinya? Yang paling utama kita belajar.
tentang apa saja dosa syirik dan apa saja pintu syirik. Belajar dulu, tahu dulu, baru bisa menjauhinya. Kalau nggak tahu, gimana caranya kita menjauhi? Mohon diberi contoh togut kecil. Apakah HP termasuk togut? Jadi jemaah sekalian, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mendefinisikan togut lebih terperinci. Kata beliau, togut itu maknanya adalah kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin au muta'in. Setiap hamba yang diperlakukan secara melampaui batas dalam 3 bentuk. Min ma'budin, yang pertama disembah, au matbu'in, atau diikuti, au muta'in, atau ditaati. Contoh yang disembah seperti patung-patung yang disembah, atau apapun selain Allah yang disembah. Contoh yang diikuti seperti para dukun dan para ulama usuk. Maka jangan datang ke dukun, jangan ke majelis ilmu ulama usuk. Ulama usuk itu adalah yang mengajarkan yang batil, yang bertentangan dengan syariat. Contoh yang ditaati, yaitu menaati makhluk dalam menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Berarti makhluk itu dijadikan sebagai tagut. Atau menaati makhluk yang memerintahkan untuk berbuat yang haram, maka itu berarti menaati tagut. Itu definisi dan penjelasan makna tagut yang lebih terperinci. Apakah seorang anak akan dianggap durhaka dan menentang kekuasaan Allah karena tidak berbakti kepada orang tuanya, karena menentang orang tuanya? Ini tidak bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Maksudnya apa ya? Mungkin maksudnya menentang orang tuanya yang tidak bertanggung jawab kepada anaknya, yang tidak berbuat baik kepada anaknya. Apakah dia juga termasuk anak durhaka? Jawabannya, kalau dia menyakiti orang tuanya dan tidak berbuat baik, maka dia termasuk anak durhaka. Tapi kalau maksudnya menentang, tidak mau menaati ketika orang tuanya menyuruh berbuat maksiat, bahkan itu wajib, sebagaimana sudah kita jelaskan tadi. Tapi kalau maksudnya dia menyakiti hati orang tuanya dengan misalkan dia membentak orang tuanya, atau dia tidak mau berbuat baik kepada orang tuanya karena orang tuanya selama ini zalim kepadanya, maka dia bersalah. Dia termasuk anak durhaka. Tadi sudah kita sebutkan, jangankan orang tua berbuat zalim kepada kita, orang tua yang musyrik sekalipun, Allah masih suruh kita berbuat baik. Adapun kezaliman orang tua kita kepada kita, urusannya dengan Allah. Kita sebagai anak tetap harus berbuat baik. Anak tinggal di lingkungan yang tetangga sangat hobi menyetel musik keras-keras. Hampir setiap hari setel musik, dan tidak jarang mereka karaokean dengan suara yang keras. Suami sudah lapor ke RT, tapi tidak berpengaruh. Pertanyaannya, apa yang harus kami lakukan? Apakah kami sampai harus pindah rumah untuk berhijrah, mengingat rumah masih mencicil? Jadi sepertinya tidak memungkinkan. Yang pertama, sabar dan doakan supaya mereka dapat hidayah, dan juga cobalah berusaha untuk mendakwahi mereka, menasihati mereka, dan tetap berbuat baik kepada mereka, karena tetangga itu punya hak. Sampai-sampai kata Nabi SAW, saya mengira malaikat Jibril alaihissalam akan menjadikan keluar tetangga sebagai ahli waris, karena saking seringnya malaikat Jibril mengingatkan beliau untuk berbuat baik kepada tetangga. Dan jangankan tetangga yang masih muslim, dulu para sahabat berbuat baik kepada tetangga mereka yang kafir. Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, ketika beliau sembelih kambing, maka beliau perintahkan untuk dibagi sebagiannya kepada tetangga-tetangga beliau yang kafir. Ada kisah yang sangat menarik. Tetangga dari kalangan Ahlul Kitab, tetangganya Imam Al-Hasan Al-Basri. Kebetulan mereka tinggal di tempat yang seperti bebukitan, pegunungan. Tetangganya itu di atasnya, dia di bawahnya. Kemudian saluran air dari tetangganya ternyata masuk ke rumah Imam Al-Hasan Al-Basri. Tapi beliau hadapi dengan kesabaran. Suatu hari
Imam Al-Hasan Al-Basri ini sakit karena dia selalu berbuat baik kepada tetangga. Tetangganya yang kafir ini datang menjenguk. Tetangganya kaget melihat saluran airnya masuk ke rumah Imam Al-Hasan Al-Basri. Lalu beliau bertanya, kenapa tidak diingatkan? Maka Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, karena Nabi kami mengajarkan untuk menghormati tetangga, untuk berbuat baik kepada tetangga, tidak menyakiti tetangga. Subhanallah, saat itu orang itu masuk Islam. Jadi dengan kita berbuat baik akan melunakkan hati mereka untuk menerima dakwah kita. Masalahnya kita juga nggak semangat berdakwah. Dia kan juga berdakwah dengan musiknya. Harusnya kita juga semangat berdakwah. Ajak dia ke majelis ilmu. Dan supaya dia mau ke majelis ilmu, berbuat baik kepadanya. Ini kan misalkan jadwal di sini jam 10. Ajak dia dari jam 8. Kemana? Ke toko HP misalkan. Belikan dia HP. Kalau nggak sanggup, ya sudah. Ke tukang bakso saja dulu. Kasih senang dulu dia. Kemudian ajak ke majelis ilmu. Itu cara berdakwah. Mudah-mudahan dia dapat hidayah. Nasihati dia. Semoga Allah berikan hidayah. Sabar. Dan juga mungkin supaya lebih nyaman, kita bisa pasang di rumah kita, untuk kedap suara gitu. Supaya nggak masuk suaranya sampai ke dalam. Dan kita juga harus ingatkan anak-anak kita bahwa itu adalah kemungkaran. Kalau kita bisa hijrah, karena tidak sanggup merubah lingkungan yang buruk, maka itu hal yang baik. Demi menjaga anak-anak kita supaya tidak terpengaruh. Apa hukumnya mengikuti kegiatan untuk kesehatan dengan hipnoterapi? Saya belum tahu pasti hipnoterapi itu bagaimana caranya. Kalau faktanya cuma misalkan dengan menggunakan kalimat-kalimat motivasi sehingga orang itu terpengaruh, muncul sugesti untuk sembuh, pada akhirnya dia sembuh, maka itu boleh. Yang dikhawatirkan dia menggunakan jin. Kalau menggunakan jin, maka itu termasuk sihir dan perdukunan. Jadi dipastikan dulu apa sih yang mereka sebut hipnoterapi. Pelajari dulu apakah sesuai syariat atau bertentangan dengan syariat. Berkaitan dengan taat kepada ortu yang tidak ada kecualinya. Bagaimana dengan pernyataan yang mengatakan orang tua juga bisa durhaka pada anak? Ya, maksudnya orang tua zalim kepada anak. Tadi sudah kita bahas, meskipun orang tua zalim, anak tetap harus berbakti kepada orang tua. Harus berbuat baik. Urusan dia zalim, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita balas dengan kezaliman, maka berarti kita berdosa juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita sebagai anak yang memiliki luka terhadap ayah yang mengakibatkan dendam untuk bisa memaafkan luka-luka yang pernah terjadi dalam hidupnya? Ingatlah, ketika kita memberi maaf, maka kita pun akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita sulit memberi maaf kepada orang, kita juga mungkin tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat itu. Sebagaimana firman Allah, "Wal ya'fu wal yasfahu, ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum?" Hendaklah mereka memberi maaf dan berlapang dada. Tidakkah kamu ingin Allah mengampunimu? Apalagi kalau kita sertakan dengan berbuat baik, yang akan kita dapatkan adalah cinta Allah. Sebagaimana Allah jelaskan tentang sifat-sifat orang yang bertakwa. Wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Mereka adalah orang-orang yang menahan marah dan memaafkan kesalahan manusia, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Makna berbuat baik di sini, kata para ulama, termasuk berbuat baik kepada orang yang menzaliminya. Maka Allah akan mencintainya. Apalagi kepada orang tua kita sendiri. Bagaimana bahasa yang baik kepada ortu yang belum mengenal sunnah? Bahwa kita tidak boleh melakukan ritual tahlilan jika ada keluarga yang meninggal dunia.
ucapan yang mulia agar tidak tersinggung. Ketika ortu memaksa tetap mengadakan tahlilan, itu bagaimana? Mungkin pakai bahasa Sunda. Bahasa Sunda yang halus. Kalau cuma soal bahasa yang baik, itu kembali kepada urf. Kembali kepada kebiasaan kita. Mana bahasa yang baik? Masa pakai bahasa Arab? Ya nggak apa-apa, kalau orang tua paham, lebih bagus pakai bahasa Arab. Jadi soal bahasa yang baik kembali kepada urf. Tapi yang paling penting sesungguhnya adalah dalam berdakwah, apakah kepada orang tua atau kepada yang lainnya, yang paling penting adalah menyampaikan dalil. Itu yang paling bagus. Coba kita sampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan, tidak ada padanya petunjuk dari kami, amalan tersebut tertolak. Sampaikan dan jelaskan kepada orang tua kita dengan bahasa yang halus lembut, dengan suara yang pelan, jangan keras, jangan kasar. Jangan suara kita lebih keras daripada orang tua kita. Dan juga hindari perdebatan. Apalagi ngomong nggak mau kalah, mau dengar dulu. Biarkan orang tua kita bicara, kalau dia sudah selesai, baru kita ngomong. Nah, seperti itu. Jangan adu mulut, itu hindari. Meskipun kita benar, kalau sudah adu mulut, sulit ucapan kita diterima, padahal kita mengatakan yang baik. Dan juga ajak orang tua ke majelis ilmu, ini sangat penting. Sebelum ke majelis ilmu, ke toko HP dulu, atau ke dealer mobil. Bolehkah apabila kita sesekali mengikuti kajian mereka ahlul bid'ah? Karena saya sebagai orang baru di situ. Jawabannya tidak boleh. Karena itu dilarang di dalam syariat. Kita dilarang mengikuti majelis ilmu sampai kita yakin yang diajari di majelis ilmu itu sesuai sunnah. Nabi SAW mengingatkan di antara keburukan yang akan terjadi menjelang kiamat, inna min asyratis sa'ah ayyul tamasal ilmu indal asagir. Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat, ilmu itu diambil dari al-asagir, orang-orang kerdil. Imam Ibnu Mubarak rahimahullah menafsirkan yang dimaksud dengan orang-orang kerdil adalah ahlul bid'ah, orang-orang yang berbuat bid'ah. Jadi itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan karena kita nggak enak sama mereka, kita ikut, lalu kita seakan mengabaikan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah bid'ah termasuk dosa syirik? Jawabannya tergantung. Ada bid'ah yang syirik, ada yang tidak syirik. Contoh bid'ah yang syirik, berdoa kepada selain Allah. Kan mereka anggap itu ajaran agama, seperti berdoa kepada para wali. Ini bid'ah sekaligus syirik, karena mereka merasa ini ajaran agama Islam, berarti mereka menambah-nambah di dalam agama. Dan itu sekaligus syirik, karena doa itu adalah doa itu adalah ibadah. Maka berdoa kepada selain Allah sama dengan menyembah kepada selain Allah. Apakah orangnya mengakui atau tidak, dia sedang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun seperti mengadakan selamatan kematian 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Ini bid'ah tapi bukan syirik. Kenapa bukan syirik? Karena mereka bukan ingin menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru mereka ingin berdoa kepada Allah, tapi dengan cara yang salah. Mengapa dari sekian banyak perintah Allah, berbakti pada orang tua menjadi hal yang utama dalam pembahasan tauhid ini? Itu sebetulnya yang kedua. Tauhid yang nomor 1. Yang kedua, barulah berbakti kepada orang tua. Mengapa ini termasuk pembahasan utama? Karena agungnya hak orang tua, besarnya hak orang tua, sehingga kewajiban berbuat baik kepada orang tua adalah kewajiban yang besar dan pahalanya sangat besar. Sebaliknya, durhaka pada orang tua, dosanya sangat besar. Wallahu a'lam, semoga bermanfaat.
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.